Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahlihi kiram jami'a awliyaika ila al-masyriqi ila al-maghrib wa li bahri al-masyriqi muslimin ila makan wa kitab al-mansur wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawmi salafun salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala wa ba'da ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid-dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-fikratu tafakkur, sebenarnya berpikir tentang kuasa Allah yang berujung mengagumi Allah, itu namanya tafakkur. Berpikir tentang makhluk-makhluk Allah berujung mengagumi kekuasaan Allah. Sirajul qalbi adalah lampu bagi hati. Fa idza dhahabat, kalau lampu itu hilang, fala adha'alahu atau fala idha'atalahu, maka hilang pula lah sinarnya. Artinya apa? Sepanjang kita hidup di dunia, hari demi hari, kalau mau masih memikirkan, mentafakuri kuasa Allah, ciptaan Allah sehingga mengagumi Gusti Allah, maka selama itu pula hati kita memiliki cahaya. Cahaya itu kalau masuk ke dalam diri setidaknya menenteramkan. Kalau masuk ke orang lain, mengundang hidayah Allah melalui kita. Namun apabila sebaliknya, ada waktu-waktu, menit-menit, hari-hari, jam-jam yang diri kita itu lalai akan kuasa Allah di balik segala ciptaan atau di balik segala kejadian, sudah, maka momen-momen itu kita akan kehilangan cahaya atau redup. Kalau masuk ke dalam diri jadi serba kemerungsung, kalau memancar ke orang lain ini tidak akan bisa ditangkap dengan baik. Berarti tugas kita tafakkur itu harus menjadi perkara yang selalu. Baik tafakkur itu dibersamai dengan zikir lisan maupun tidak. Karena andai zikir lisan itu terus bergerak tanpa ada tafakkur, ya ia hanya akan menjadi aktivitas zahir saja. Walau tetap lebih baik daripada yang tidak berzikir sama sekali. Nah, contoh yang paling simpel adalah ketika di waktu pagi kita ini mensyukuri ijik diparingi urip ngeten mon, itu sudah langsung tenang sebenarnya, sudah langsung tentram. Dan ketika itu terus kemudian kita bilang kepada anak, ayo subuhan, itu pasti lebih berpengaruh daripada yang diri kita itu belum bercahaya sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini contoh-contoh simpel. Atau aktivitas ringan bernama makan. Yang di sini tidak apa-apa. Atau aktivitas ringan bernama makan. Bila kita makan kemudian di sana ada sebuah serangkaian kekaguman kita kepada Allah, bahwa diri kita ini masih bisa diparingi makan. Karena makan itu kalau sudah masuk itu baru jadi rezeki. Orang boleh punya aset yang sangat
miliatan bahkan triliunan, tapi kalau ternyata yang jadi rezeki hanya air putih sama tempe bakar, ya suka-suka Allah, ya kan? Suka-suka Allah. Berarti hanya itu yang jadi rezeki. Atau rezekinya komplit, man pas mau makan dilalah di getak koncone, piye kabare, terus muntah, ya itu bukan rezeki kita. Maka pas di At-Taufik sudah saya sampaikan, innahu huwar razzaq, innallaha huwar razzaq. Allah lah satu-satunya yang ngatur rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Tidak bisa ditandingi oleh pinternya seseorang, tidak bisa ditandingi oleh kesehatan, tidak bisa ditandingi oleh apapun, tetap ujung-ujungnya nanti yang ngatur rezeki juga tetap Allah. Nah, pada saat kita makan terus kemudian ada sebuah kesadaran, ya Allah, Gusti Ojan apian temennya masih setiap hari wa huwa yut'imuni wa yaskin, memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Orang yang sampai pada titik kesadaran bahwa yang ngasih makan adalah Allah, minum adalah Allah, soal nanti rentetan tafakurnya itu bisa panjang bisa pendek, itu sebenarnya sudah langsung menemukan cahaya. Tadi sudah saya sampaikan, cahaya kalau masuk ke dalam diri minimal jadi tentram. Kalau memancar ke orang lain menjadi pengundang adanya hidayah. Sekarang tinggal seberapa sering kita bisa seperti itu, seberapa sering. Karena boleh jadi ada orang yang duduk terus di masjid tapi tidak diwarnai oleh tafakur, sedangkan orang yang kayaknya sibuk kesana kemari tapi juga bisa diwarnai oleh tafakur. Itu memang benar-benar ada pada diri kita masing-masing dan beda-beda. Bon, itu sebagai muqaddimah. Qultu al-fikratu fi 'azamatil bari wa tauhidihi nurun. Dikatakan bahwa bertafakur atas keagungan Allah dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu berarti menyingkirkan kepercayaan-kepercayaan kita kepada yang lain, ya. Nurun adalah merupakan cahaya. Fa idza kana al-qalb masyghulan bil fikrati, ketika ada satu hati dia itu terus tersibukkan dengan mengagumi Allah, maka fahuwa munawwarun binuril haqqi, orang tersebut akan disinari dengan cahaya dari Allah. Wa idza khala minal fikrati, kalau dia sepi, dia lalai dari bertafakur fil haqqi, ya, maka orang tersebut disebutkan dakhalatul fikratu fil aghyar, orang tersebut akan terjebak pada tafakur yang menipu. Jadi begini, ada tafakur yang hak fil haqqi, ada tafakur yang al-aghyar. Tafakur yang berujung pada mengagumi Allah itulah yang tidak tertipu. Seperti pelajaran-pelajaran kemarin, umumnya kita kalau ada orang hebat atau kalau ada apa begitu yang luar biasa, umumnya kita yang kita kagumi itu adalah orangnya atau penciptanya. Misal ada lomba nasional atau internasional, itu kita kebanyakan orang itu ya fokus kepada orang tersebut. Fokus pada orang tersebut. Bahkan hari-hari kita ngelihat misalkan buatan apa atau ciptaan sebenarnya itu harusnya kita ngagumi Gusti Allah, itu kita masih terbiasa untuk iki sing gawe sapa, sing desain sapa, apik temen, masih ke situ. Padahal mau sehebat apapun yang desain, Allah ngasih penyakit dikit aja dalam otaknya itu
keahlian desainnya hilang dan tidak akan terjadi karya tersebut. Nah, sampai pada tataran yang lebih besar dari itu, kekaguman itu ternyata tidak pada hal-hal yang menyenangkan saja, tapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Maka kemarin itu saya sudah sampaikan, kapan ya saya kan di Antafik Pak ya, ada di Wasiatul Aulia itu kisah begini. Ada orang sakit, dia sakit, kemudian dia berobat pada seorang tabib, yang tabib itu masyhur. Qadarullah ngantri panjang, karena ngantri panjang, jenengan bisa tahu sendiri, wong awak loro kabeh dadak ngantri suwene ra karuan, ana wong nyerobot maneh. Rasane pripun? Wah, tambah loro kan. Akhirnya dia bilang sama keluarganya bahwa saya ke dokter yang lain atau tabib yang lain. Ya, pergi ke tabib yang lain, qadarullah rada sepi. Di rumahnya tabib yang nomor 2 itu tertulis begini: ad-dawaul ula, pengobatan pertama. Nah, innal marada yang qasimu ala thalathatin. Sakit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sakit sebagai siksaan, sebagai adab. Yang nomor 2, sakit sebagai kafarah. Kafarah ini kenapa? Penghapusan dosa. Yang nomor 3, sakit sebagai rahmatun ila darajatil ula, sebagai kasih sayang Allah untuk menaikkan derajat. Ini orang yang di Kisatul Aulia itu, di Wasiatul Aulia itu dikisahkan dari rumah itu badannya sudah walah loro ra karu-karuan, atine wis kadung jengkel, kecewa pada dokter yang pertama. Ngelihat yang seperti ini tuh rada mikir. Dibaca itu, sakit sebagai adab adalah ketika orang tersebut berontak. Orang tersebut apa? Berontak, ora trimo, ndresula, apalagi nek cara ngene. Ndresula, ndak terima, maitu, terus napa boleh? Wis pokoke ngoten-ngoten niku lah. Ngedumel, grundel, gondu, jengkel dan sebagainya. Maka itu sakit menjadi apa? Adab. Kemudian sakit sebagai kafarah. Idza sabara, ketika orang tersebut bersabar. Sabar itu hurufnya shad, ba, ra. Itu sebenarnya bukan nama amal, itu sebenarnya aslinya adalah nama tanaman. Tanaman yang bijinya itu kalau ditelan memang pahit tapi menyehatkan. Sehingga setiap sabar itu memang harus sesuatu yang berat itu harus kita telan, tapi nanti akan ada manfaat. Nah itu namanya sabar. Nah, itu sakit sebagai apa? Penghapus dosa. Wis pokoke meh trimo ora trimo nyatane wis loro. Wis pokoke dirasak-rasake. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya sabar. Kalau bisa dirasak-rasake kados niku mending, itu penghapusan dosa. Kemudian yang nomor 3 adalah sakit sebagai kasih sayang Allah, diangkat derajatnya seorang hamba adalah ketika si hamba tadi ridho dan lapang dada. Iki wong sing loro maca apa ngono, wah ya aku milih sing nomor 3 no. Kada yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini semua keterangan diambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini orang yang sakit langsung, wah yo aku tutup sing nomor 3 ya. Seketika dia merasa lebih enakan, atau enteng lah cerita. Ya daripada kon dadi siksa, nah, berat. Maka orang kata yang namanya ridho itu berat, tapi sebenarnya lebih berat lagi kalau tidak ridho, kan ngono to. Leres mboten? Kalau tak tanglet kali jenengan. Dresula kalih ridho niku abot pundi? Abot pundi? Koyone abot sing ridho, tapi begitu ora ridho tambah loro kan itu.
Sehingga sebenarnya berat yang mana? Berat yang Rasulullah, karena Rasulullah itu nambahi loro nek ridho ngurangi. Lah kok oke sing milih nambahi niku lho. Kan aneh to. Akhirnya dia milih, wah berarti nek ngono aku sing nomor 3 aja lah. Saya sakit saya ini sebagai apa? Kasih sayang Allah, ngangkat derajat. Masuk dia ke dokternya. Pada saat jam gilirannya dia dipanggil, dia bilang sama tabibnya, Pak Tabib, saya itu tadi berangkat badan saya kemretek ora karu-karuan. Begitu saya ngelihat pengobatan pertama, rada enteng. Kok bisa seperti itu, bagaimana? Kata dokternya begini, ana syaikhul masyayikh fit thib. Saya ini gurunya guru dalam bidang kesehatan. Ya, saya telah belajar ya metode pengobatan kesehatan macam-macam fil Misra wa fi ghairihim, di Mesir dan di tempat-tempat lain. Jadi kok ana dokter enom kira-kira mesti muridé wong kuwi. Kata dia, ini versi kitab Wasiatul Aulia tadi itu, setelah sekian lama saya teliti-teliti sendiri, saya sebagai ya tadi itu Syekhul Masyayikh Fitib, gurunya guru dalam masalah dokteran, ternyata metode pengobatan yang sampai hari ini saya pelajari di Mesir maupun di luar Mesir itu hanya posisinya hanya sekitar 10%. Kan tanya tuh terus ini pasiennya, lah terus yang 90 itu apa? Yang 90 itu eling atau tidak eling itu Mas. Kalau dia diliputi dengan keridhaan kepada Allah sudah 90%. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tadi saya sampaikan, kalau orang mau tafakkur, dia apapun yang terjadi berujung pada mengagumi Gusti Allah, itu dia diberi cahaya. Diberi cahaya. Walaupun mungkin secara zahir seperti itu, tapi kalau di dalam hatinya ada cahaya, ya enteng-enteng saja. Ya, ini. Bayangkan kalau orang tidak dikasih cahaya, mari pasane upamane sekedar gatel atau apa, tapi kalau ngamuk-ngamuk ya rasanya dadi ora karu-karuan. Nah, seperti sering saya contohkan, pada dene kecelakaan bareng, serempetan terus masuk rumah sakit sama, dokternya juga sama, biliknya juga berdampingan, mungkin obatnya yang sama, sing siji Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sing siji wala yo, loro tenan, mati wae, gara-gara ora riting wingi. Jadi dia sudah sekian hari masih kelingan urusan riting. Jadi jawabannya kenapa Allah tidak ngasih cahaya, ya karena ada tafakurnya. Lah, bayangkan kalau orang itu latihan tafakur, kalau sudah terjadi insiden, kan ya berat. Padha karo wong meh ujian terus bengi nggak sinau, ya pas sinau ya lali kabeh bener. Oh pas nggarap ya lupa semua. Oleh karena itu latihan untuk tafakurnya ya sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan ini. Ini belum cerita terkait nur atau cahaya dari Allah, sirajul qalbi, lampu di dalam hati itu, hasil dari orang tafakur itu ke orang lain. Ke orang lain. Kalau ke diri sendiri minimal jadi tentram, kalau ke orang lain bisa mengundang apa? Hidayah. Nah, banyak orang datang kepada Kanjeng Nabi belum cerita apa-apa, wis beres dhisik urusan. Kalau datang kepada saya lagi punya urusan, kira-kira tambah mumet. Nah, kenapa? Karena tidak ada sirajul qalbi. Bagi orang yang ada sirajul qalbinya, dia senang banget mengagumi Gusti Allah, sekedar idem, sekedar meripat, sekedar alis, bukan sekedar itu.
rambut dan sebagainya, kesandung dikit dan sebagainya, itu ada kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau susah mau senang itu sama-sama ujung-ujungnya mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan orang umum mengatakan bahwa manusia itu memiliki dua dimensi, dimensi jasad, kemudian ditiupkan kepadanya apa? Roh. Tapi kalau orang tasawuf kewalik, bukan manusia itu bukan makhluk jasad yang dikasih roh, tapi makhluk roh yang diuji dengan ikatan jasad. Tadi mumet yang terakhir iki kula yang makhluk napa? Roh yang diuji dengan diikat pakai jasad. Andai kan tidak ada jasad, kata para wali, sak senengnya memang Mekah tiap detik. Anda tidak ada sak senengnya mau ketemu Kanjeng Nabi sewayah-wayah. Ini kata para ahli. Kalau sih dereng saged. Anda enggak ada ujian yang bernama jasad. Suka-suka mau kemana saja dan di mana saja, ketemu dengan siapa. Saya panjenengan saat ini terus kemudian bayangkan kalau ruh itu tidak pernah disinari, ya, tidak pernah disinari melalui tafakur, yakni apa wae dadi eling Gusti Allah, maka dia akan jauh sekali dari ruh-ruhnya orang-orang soleh. Koyong apa susah. Maka kata Imam Ghazali niku salah satu tarbiyah dalam rangka biar hati, biar rohani kita tidak kotor, itu beliau sampai benar-benar nek cara kula mboten jewer tok rodok ngantem. Beliau itu bilang begini. La tafrah bima yafrahun al-fusaqa bima tafrahun al-fusaqa. Kamu itu jangan memiliki hobi, kesenangan yang kesenangan itu, kamu jangan memiliki kesenangan yang kesenangan itu merupakan kesenangannya orang-orang fasik. Maksudnya ngeten Pak. Saya tak tanya. Pencuri bisa nyuri karena seneng kepada duit. Betul nggak betul? Leres nggak betul? Pencuri bisa nyuri karena nyari duit. Lalu kemudian kita yang tiap hari sholat kok seneng ngejek duit. Jarane Imam Ghazali, apa bedane? Dan ini kan makanya Imam Ghazali senengane jeweri kata sing ngampel ngelak cara kula. Pelacur bisanya melacur karena seneng duit. Lah kok kita tiap dina sujud maca Quran kok senengane ijek duit. Jarane Imam Ghazali, ameh mirip. Arep urusan kalau Imam Ghazali itu rasane entek tok kita itu habis. Oleh karena itu kalau memiliki selera yang seleranya orang soleh gitu. Nek selerane Kanjeng Nabi kan sujud, gitu mboten? Nah, kita miliki selera seperti itu. Nanti al arwahu junudun mujannada. Roh itu dikumpulkan sesuai selera. Nah, kalau selera kita sama dengan seleranya tadi itu sing rendah-rendah itu ya repot. Nah, kalau selera kita itu seselera dengan para salafun saleh, seselera kita dengan seleranya Kanjeng Nabi, wah itu mesti munggah derajate. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, nenek dan dong pas ngaji kata sing koyo ya oke. Dong pas begitu metu saking ngelawang ngono mumet meleh. Wis minimal nek dong pas ngaji ayem, amin Allahumma amin. Gitu. Nah, jadi manusia itu al-bashar itu sebenarnya adalah makhluk dimensi rohani yang diuji melalui apa? Jasad, diliputi jasad. Bukan makhluk jasad yang ditiupkan kepadanya ruh, bukan. Sehingga siapa yang memiliki selera rohaninya itu sebagaimana seleranya orang-orang soleh, ini mesti orang hebat, orang naik derajat. Wong dhewe iki kan ora seneng duit ki ya angel tenan oke. Kula
lagi latihan ora seneng duit, dilalah kok ora duwe mumet ternyata. Barang duwe seneng. Angel iku jan, masyaallah. Ya minimal kita ini mau yo seneng arto, seneng bondo tapi diimbangi dengan seneng sujud. Nah, kan terus kemudian kok rotok balapan, kira-kira seneng sing pundi sing menang kan ngoten to. Kira-kira dhewe seneng sing pundi sing menang e. Nah, muga-muga seneng sing sujud. Alhamdulillah. Dene di duit nggih, alhamdulillah. Tapi selera kita ke ya niku sujud. Ora mungkin ono misalkan pencuri kok selerane sujud kan mboten mungkin. Atau pelacur seleranya wiridan kan mboten mungkin. Oleh karena itu kita tadi itu la tafrah bima tafrahunal fusaqa bima yafrahunal fusaqa. Jangan kau senang pada apa-apa yang disenangi oleh orang fasik. Senenglah apa-apa yang disenangi oleh orang-orang saleh. Wong soleh senengane majelis kita seneng, orang soleh senengannya dermawan kita seneng, orang soleh senengannya sujud kita seneng, orang soleh senengannya bertasbih, sholat jamaah kita seneng. Wis minimal ada rasa seneng itu nanti insya Allah akan dikumpulkan. Baik, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Tidak ada ya. Nanti estafet aja ya. Ini lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja Ustaz, cara menghibur teman yang lagi susah itu gimana? Ya gitu ya, terima kasih. Cara menghibur teman yang lagi susah, ya paling gampang ngajak syukur. Paling gampang ngajak syukur. Ini ada dalam kitab Mausu'atu Qissatis Shalihin. Saya lupa nama tokohnya. Beliau itu kedatangan tamu yang lagi susah. Yang lagi susah. Kenapa ya nggak jauh-jauh dari bangkrut atau apa dan sebagainya. Lalu beliau cara menghiburnya bilang begini, baik, apa ini aja nanti kamu apa yang kamu senangi tak kasih, tapi itu dibarter sama ini meripat dua. Dia merasa tidak punya apa-apa. Terus kemudian sang syekh itu menyebutkannya demikian. Kamu merasa tidak punya apa-apa, baik. Kira-kira mulai hari ini itu detak jantung, denyut nadi, terus kemudian nafas itu dijual saja gimana? Berapa? Terus belum lagi ada mata, ada telinga, itu nek diregoni pinten gitu. Kamu kok bilang tidak punya apa-apa? Atau utuh seperti itu, cuman ini akalnya saja yang hilang gitu. Kira-kira nek diregani piro? Kata dia, baik. Setelah kau hitung-hitung berarti kau punya sekitar berapa Allah ngasih modal. Wah, berarti banyak, ya sudah. Berbahagialah. Atau gini saja wis utuh kabeh, komplit, tapi kemudian hidayah oleh Allah dicabut gitu, sehingga nanti kau saat waktu-waktu mati tanpa membawa iman bagaimana? Beliau langsung berdek. Jangan sampai. Ini sudah sangat mahal. Pemberian Allah ini sudah sangat banyak. Baik, aku mulai hari ini menjadi orang yang bahagia dan bersyukur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah kurang lebih ngajak syukur itu. Itu cara yang simpel. Cara yang paling simpel. Nah, kalau ada tambahan-tambahan yang lain ya sebenarnya mumpung belum kita susah dan sebagainya, mulai hari ini kita miliki selera-selera sebagaimana seleranya orang-orang yang saleh. Nah, dengan seperti itu, tadi itu sudah saya sampaikan, karena kita ini adalah makhluk roh yang diuji dengan apa?
Jasad alias jasad itu dia hadir sebagai sesuatu uji, tapi sementara ruh kita hadir itu sebagai anugerah, dan setiap kita masih punya ruh sebenarnya sudah selesai urusan, alias kita ini masih diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat mahal. Jadi orang gampang susah kan ceritanya ngoten. Enggak gampang susah. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling pandai menghibur seperti itu. Kasih contoh aja, misalkan ini ya namanya sahabat itu orangnya soleh-soleh, hebat-hebat, tapi kalau sudah ketemu sama Rasulullah kan ya ini pengajaran untuk kita semuanya. Kala sahabat-sahabat ya Ansor ya, sahabat Ansor ya, Masya Allah, bukan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, sahabat-sahabat yang baru ya, yang masih mu'alaf itu diberikan ghanimah lebih banyak. Diberikan ghanimah itu pokoknya harta lah, diberikan ghanimah yang banyak. Maka sahabat-sahabat lama itu ada yang rodok gruntel ceritanya, rodok gruntel. Nah, terus kemudian ya Kanjeng Nabi kan ya ngerti, jane ora dilapori nggih ngerti. Maka beliau mengatakan begini, lah gimana kamu yang dapat harta tapi tidak dapat aku, atau kamu dapat aku? Ya sudah, aku dapat engkau saja. Alias beliau sedang mengingatkan bahwa selera yang hebat itu adalah selera berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orangnya setiap hari ngaji, orangnya itu punya ilmu, punya rohani yang bagus, itu menghiburnya akan jauh lebih mudah, gitu ya. Tapi kalau dia agak pedot gitu, kata Imam Ghazali, 3 hari tidak terkena ilmu yang menyadarkan diri kita kepada Allah, itu terancam hati sakit dan menuju mati. Itu memang yo angel tenan. Wis sing sabar piye kowe ora nglakoni, ngono mesti. Ya sing ikhlas panganan apa maneh kuwi. Kenapa ya? Karena tidak ada data-data di dalam rohaninya untuk sebagai cantolan dari nasihat kita. Tapi bagi orang yang di dalam rohaninya itu sudah ada data-data, salafun soleh sudah sering ingat, ini ngiling-ngiling cepat gampang. Nah, karena itu kita kan tidak tahu, hari ini kita ngasih nasihat, satu ketika kita butuh di nasihatilah, agar teman kita yang menasihati kita ini jauh lebih simpel, jauh lebih gampang, maka data-data dalam rohani kita itu kumpliti dengan ilmu, kumpliti dengan hazanah salafun soleh, sehingga satu ketika kita ngedrop, konco tuh tinggal ngomong nih, wis tau balik ke mengen Gusti Allah. Oh iya yo, nek sekali mengen Gusti Allah beres monten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi yang jenengan dong pas meresani kulo, katanya ustadz tenang, jane kulo nggih sami. Mung nek rada ada data-data seperti ini, insya Allah akan mempersimpel, mempermudah urusan. Amin Allahumma. Enggak usah terlalu sing dadak dirayu-rayu, mboten, cukup duduk seret, habis itu kita baca Allah subhanallah alhamdulillah. Itu recovery-nya itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini paling sekitar 5 menit lagi ya. Qala Syekhul Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu berkata radhiyallahu anhu, arba'atun, ya, ada 4 perkara, ya, man hazahunna fa huwa minas shadiqin al-muqarrabin. Ya. Siapa orang memiliki 4 instrumen di dalam dirinya, maka orang tersebut dia termasuk golongan as-siddiqin. As-siddiqin itu kata lain dari para sahabat. Maka ada Abu Bakar as-siddiq atau al-muqarrabin, orang-orang as-sabiqunal awwalun. Ya. Kalau ada 4-nya itu komplit, maka dia termasuk orang begitu.
tinggi derajatnya. Wa man haza minhunna thalathah fa huwa min auliya'illahi. Kalau dari 4 hal itu terkumpul 3, orang tersebut termasuk golongan para wali. Sangi sore sahabat. Walaupun sahabat ki wali. Nah, kan gitu. Wa man haza minhunna itsnaini, kalau siapa orang dari 4 perkara itu punya 2 di dalam dirinya, ya, fa huwa min syuhada'il mu'minin, dia termasuk orang-orang mukmin yang dihitung menyaksikan Allah dan Rasulullah. Wa man haza minhunna wahidatan, ya wis siapa orang yang punya 1 saja dari 4 perkara yang nanti akan disebutkan, maka dia fa huwa min ibadillahi sholihin, wis termasuk wong saleh. Apa itu 4 hal? Insyaallah besok. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul tindakan